Bagaimana untuk komoditas-komoditas lainnya yang juga menjadi komoditas unggulan natural resources di Indonesia seperti bauksit? Eee, kita belum terlalu melihat, dampaknya terhadap neraca perdagangan Indonesia, kita juga belum terlalu melihat progresnya. Apakah memang dalam hal ini memang tidak terlalu banyak yang mengulas mengenai bauksit, ataukah memang sebenarnya secara spesifik dan secara teknis, komoditas seperti bauksit ini memang memiliki tantangan yang berbeda terhadap nikel? Prof. Irwandi silahkan. Eh, Betul Bu, memang setiap komoditas punya ciri khusus tersendiri dan punya tantangan dan peluang tersendiri masing-masing. Nah jadi bauksit ini kita Indonesia, bauksit itu bisa melalui refinery menjadi alumina dan alumina melalui smelter menjadi aluminium. Indonesia defisit 750.000 ton aluminium. Ini harus kita tambal segera sehingga pemerintah mendorong PT Inalum, dan Inalum sekarang sudah merencanakan untuk menambah yang kapasitasnya dari 250.000 akan nambah ton per tahun, akan nambah lagi menjadi 600.000 ton per tahun. Dan ada satu perusahaan di Kalimantan Utara juga akan mendirikan smelter dari alumina ke aluminium sebesar 500.000 ton per tahun. Nah ini kita harapkan bisa menutup defisit yang cukup besar dari aluminium. Nah mengenai dari biji bauksit ke alumina yang melalui refinery, itu ada 12 yang merencanakan dan diberi izin ekspor untuk yang mereka tambangnya sampai dengan Juni 2023 yang lalu. Nah dari 12 ini ada 4 yang sudah beroperasi dan menghasilkan alumina untuk bahan menjadi aluminium. Dan ada 8 yang setelah dicek kemajuannya hanya 1 yang mempunyai kemajuan yang signifikan. 7 lainnya itu boleh dikatakan seperti keluhan yang disampaikan oleh Menteri SDM bahwa kemajuannya dilaporkan antara 30 sampai 50-an%, tetapi ternyata apa yang terjadi di lapangan tidak seperti itu, baru berupa lapangan yang dibersihkan. Dan ini yang kita perlukan untuk membenahi industri bauksit ke alumina agar bisa menjadi input kepada produksi aluminium kita di Indonesia. Dan tujuan kita memenuhi kebutuhan dalam negeri dan tidak lagi mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk impor dari aluminium. Baik, terima kasih banyak. Tanggapannya tersendiri untuk komoditas lain Pak, selain nikel, ya mungkin dalam hal ini bauksit, seperti apa Pak Joko? Ya masalahnya memang bisnis daripada industri bauksit ini agak lain, tidak seperti nikel yang begitu atraktif. Seperti yang disampaikan oleh Pak Irwandi tadi bahwa memang dari sekian banyak janji-janji dari 8, yang 7 masih juga bentuk lapangan bola kata Pak Irwandi. Dan memang kondisinya seperti itu karena apa? Pada waktu awal-awal saya pernah, sewaktu saya di IMA, saya menanyakan apa sebenarnya masalah yang dihadapi. Mereka mengatakan tidak ada, uang juga sudah ada dan sebagainya. Tapi ternyata masalah keuangan ini juga menjadi masalah pokok dalam membentuk pemurnian daripada bauksit menjadi alumina. Dan paling mahal adalah dari alumina menjadi aluminium. Karena untuk membuat smelternya itu membutuhkan infrastruktur yang luar biasa, listriknya juga besar, dan kita belum punya itu semuanya. Dan pada umumnya kita menghadapi masalah karena memang letak daripada smelter ini tersebar, dan ada usulan di awal dulu bagaimana kalau kita buat klaster-klaster untuk membangun infrastruktur dengan mudah. Tapi ini juga tidak mudah menyamakan pendapat kebijakan pemerintah untuk memudahkan terbentuknya klaster-klaster smelter. Dan sementara ini di dunia investor itu menggebu-gebu sebenarnya ingin masuk menuju ke pembentukan smelter alumina. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan memang mereka meminta kepastian daripada regulasi yang menurut mereka masih belum pasti, dan juga kepastian berusaha.
Karena semuanya akhirnya bertumpu pada apa, berapa banyak yang saya tanam dan berapa banyak yang akan kembali, bukan? Sehingga inilah yang menjadi diskusi saat ini. Kami tadi pagi berdiskusi di komite pengolahan di IMA, dan ketuanya adalah teman kita mengatakan bahwa investor sudah menunggu dan mudah-mudahan ini bisa betul-betul terrealisasi dengan adanya investasi yang masuk melewati BKPM investasi maupun di Kemenmarves ya. Oke, dan ini sedikit saja, Pak, sebagai penutup di sesi mining zone ini, apakah target pada tahun 2030 di mana value dari hilirisasi pertambangan ini bisa mencapai 70 miliar dolar Amerika Serikat itu bisa dicapai ataukah terlalu ambisius? Bagaimana tanggapan Anda? Ke Prof. Irwandi, silakan. Kita mengetahui bahwa harga nikel di dunia ini adalah naik turun sesuai dengan siklus yang merupakan fungsi dari supply demand. Jadi memang sekarang ini sudah harganya cukup lumayan, tetapi kalau kita lihat dari siklusnya, maka kita akan lihat dari gambar ini, ya, bagaimana perubahan harga yang terjadi. Nah, apabila terjadi suatu disrupsi harga, maka tentunya penerimaan negara kita akan juga menurun. Ya. Nah, kalau misalnya harga naik, ini akan juga menambah. Di sini tidak ada seorang pun dapat meramalkan berapa lama siklus turun dan berapa lama siklus naik. Karena ini merupakan fungsi dari perdagangan nikel dunia yang terjadi, bisa dipengaruhi oleh geopolitik, bisa dipengaruhi oleh perang, bisa dipengaruhi oleh produksi, bisa dipengaruhi oleh permintaan. Jadi kita hanya berharap misalnya pada tahun 2023 yang lalu, tahun lalu, PNBP kita itu sekitar 173 triliun, ya, dan tentunya ditambah dengan PNBP itu penerimaan negara bukan pajak, ditambah pajak itu akan menjadi berapa triliun. Jadi yang dimaksud 2030 itu 1.000 triliunan, itu tentunya merupakan gabungan antara penerimaan negara bukan pajak dan pajak. Dan ini kita harapkan alhamdulillah kalau bisa tercapai. Tetapi kalau tidak, ini merupakan fungsi daripada siklus harga dan perdagangan dunia secara internasional.